المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah kita sudah tiba pada hari yang kita tunggu-tunggu. Pada hari yang dinanti-nanti. Perasaan kita ingat-ingat kembali 40 hari yang lalu. Saya dijemput oleh murid seperti budaya kita di surau kita ini. Sebelum kita melaksanakan suluk, kita ada budaya namanya menjemput guru. Namun tidak terasa pada hari ini nantinya juga akan ada acara mengantarkan guru. Kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah memilih kita. Allah telah memilih kita menjadi orang-orang yang senantiasa dikehendakinya untuk dekat dengannya. Orang yang selalu jazbah dengannya. Jazbah bermakna adalah orang-orang yang dikehendaki Allah untuk senantiasa dekat kepadanya. Kemudian salawat beriringkan salam, tidak lupa kita haturkan, kita hadiahkan kepada roh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat tuntunan beliaulah telah melimpahkan nur itu kepada para sahabat, dilanjutkan kepada para ulama-ulama, para guru-guru kita, dan alhamdulillah sekarang semuanya sudah sampai juga kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan itu para abu-abu, para ustaz-ustaz, para tengku-tengku, para alim ulama, para cendekiawan, para imam-imam masjid, khatib Bilal yang telah berhadir pada hari ini, yaitu orang-orang yang senantiasa menegakkan kalimat la ilaha illallah, orang-orang yang senantiasa diulai kalimatillah, yang senantiasa menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang saya hormati yaitu Bapak Bupati Aceh Singkil yang alhamdulillah pada hari ini melapangkan waktunya, memberikan kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama kita, bergabung, berkumpul dengan seorang umara, dengan seorang pemimpin adalah salah satu hal yang dirindu-rindukan oleh rakyatnya. Betul? Nah, itu salah satu rahmat bagi kita hari ini yang alhamdulillah Allah kirimkan pemimpin kita untuk senantiasa bersama-sama kita melaksanakan kanjuri pada hari ini. Kemudian yang saya hormati yaitu Bapak Ketua Pengadilan Negeri Aceh Singkil, yaitu Bapak Sulaiman SH. Kemudian yang saya hormati Bapak Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, yaitu Pak Muhammad Hussein SHMH. Kemudian yang saya hormati seluruh yang berhadir pada hari ini, yang mana yang besar tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tak dapat saya sebutkan gelarnya satu persatu, dan yang kecil juga tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Dan insya Allah semuanya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 hari, 40 malam kita bersama-sama di tempat ini melaksanakan zikrullah, senantiasa bermunajat kepada Allah, bertakarrub kepada Allah, rindu kepada Allah, ingin dekat
banyak lagi hal-hal yang lainnya. Pernah ada seorang jamaah bercerita kepada saya, sesungguhnya jamaah suluk lebih berat daripada ibadah haji. Kata salah satu seorang jamaah kepada saya. Kenapa? Memang dari segi materi memang ibadah haji jauh lebih berat daripada ibadah suluk, karena memang jarak yang ditempuh sangat jauh. Tetapi secara pengamalan, dia mengatakan sama saya, ibadah haji jauh lebih mudah. Karena biasanya kalau kami, dia cerita, kalau kami waktu melaksanakan ibadah haji, kalau kami ingin sholat tahajud atau qiyamul lail di Masjidil Haram, kami datang tengah malam ke Masjidil Haram. Kemudian kami melaksanakan qiyamul lail sampai menjelang subuh. Ketika selesai sholat subuh, kami pulang dari Masjidil Haram sambil singgah ke toko-toko untuk belanja, membawa oleh-oleh pulang kampung. Membeli buah musabah, membeli tasbih, membeli serban untuk dibawa pulang nanti menjadi oleh-oleh untuk saudara-saudara yang ada di kampung. Tapi kalau di dalam suluk kita mengerjakan ketetapan yang sudah ditentukan oleh guru atau mursyid, melaksanakan adab-adab, baik itu adab-adab dalam suluk maupun adab-adab zikir yang sudah ditetapkan. Dan itu luar biasa. Dan itu semuanya tidak mudah. Juga mengerjakan qiyamul lail. Mengerjakan qiyamul lail rutin setiap malamnya. Kemudian dilanjutkan dengan yang lainnya. Selera ditahan, tidak bisa memakan sesuatu hal-hal yang berdarah. Dan itu semuanya tidak mudah. Hanya bisa makan sayur, makan nasi, itu setiap harinya. Kalau bahasa kerennya vegetarian. Itu bahasa istilah kerennya sekarang. Jadi alhamdulillah semuanya itu bisa kita lalui. Ada yang mengambil suluk 10 hari, ada yang mengambil suluk 20 hari, ada yang mengambil suluk 30 hari. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sampai kepada akhir dari suluk kita yang sudah kita laksanakan selama 40 hari itu. Maka oleh dari itu kita mengucapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rasa syukur itu kita melaksanakan khanduri pada hari ini. Khanduri pada hari ini salah satu bukti, yaitu ungkapan rasa syukur yang setinggi-tingginya daripada jamaah suluk Tarekat Naksabandia Al-Auniyah pada tahun ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah suluk berat? Iya, suluk berat. Melaksanakan ibadah suluk itu berat. Tapi bagi orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, tentunya bahkan dia masih merindukan, bahkan orang-orang yang nafsunya sudah berubah menjadi nafsul ubudiyah, yang senantiasa dia berkehendak, dia berkeinginan selalu beribadah kepada Allah. Tentunya hari ini hari yang sangat menyedihkan baginya. Walaupun sebagian ada yang hari ini adalah hari yang gembira baginya. Kalau kecil bupati tadi hari lahir, lebaran yang uang suluk hari itu kecil. Hari itu bisa makan daging. Bisa makan daging. Pak Bupati kita pokoknya tidak salah, maunya jamaah tarekat Johor. Jamaah tarekat. Kau tidak salah ambo. Tapi kalau salah, mudah-mudahan setelah itu ini mengambil bayat tarekat. Amin ya rabbal alamin. Dimanapun dia ingin nanti terserah ini. Yang penting setidaknya sama-sama kita menjadi ahli sufi, menjadi orang-orang sufi. Kita doakan sama-sama amin ya rabbal alamin. Jadi untuk itu rasa syukur yang setinggi-tingginya yang kita rasakan pada hari ini. Ada sebagian dari jamaah, dari murid yang merasakan senang dalam hati, bisa bertemu kembali dengan keluarga, bisa bertemu kembali dengan anak istri. Namun tak sedikit yang ada di dalam kita ini, tidak sedikit yang ada di dalam jamaah kita pada hari ini. Saya yakin ada yang merasakan sedih yang sangat dalam. Karena kenapa? Berpisah dengan ibadah suluk itu.
sudah lazim baginya mengerjakan suluk. Bahkan ada orang, ada jamaah kita yang ada di sini, dia tidak pernah tinggal melaksanakan ibadah suluk 40 hari di surau kita ini. Setiap tahun. Mungkin kalau ada, mungkin dia mulai dari 20 tahun yang lalu dia sudah melaksanakan suluk. Mungkin 20 tahun dia sudah melaksanakan suluk di surau kita ini. Nah, orang-orang seperti itu tentunya bagi dia hari ini adalah bagi hari yang sangat menyedihkan baginya. Ibadah suluk berat, iya memang berat. Tapi ada yang berat lagi setelah itu. Yang lebih berat adalah setelah suluk ini nanti. Banyak yang sanggup melaksanakan zikir. Walaupun tadi jumlahnya sangat banyak, tapi banyak yang sanggup melaksanakannya. Karena kenapa? Karena sama-sama berzikir. Kita lihat orang di samping kita juga berzikir. Jadi ada motivasi bagi kita untuk berzikir. Banyak yang sanggup melaksanakan qiyamul lail setiap malam, bahkan tidak ada absen melaksanakan qiyamul lail di surau kita ini. Kenapa sanggup? Karena orang lain juga, teman-teman kita juga melaksanakannya. Jadi ada motivasi bagi kita untuk melaksanakannya. Ketika kita mau tidur, ada kawan di samping kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, menangis meraung-raung, meminta ampunan Allah. Akhirnya kita juga ikut terpanggil, kita bangun, kita juga ikut beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu selama subuh kita laksanakan itu semuanya. Banyak yang sanggup melaksanakan itu semuanya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita masih sanggup melaksanakan itu setelah kita keluar dari subuh ini nanti? Apabila kita mampu melaksanakannya itu istiqamah, nah maka itulah yang akan disebut sebagai natijah selama kita subuh ini. Itulah buah atau hasil selama kita subuh. Kenapa? Karena selama subuh itu hanya riyadhah, hanya pelatihan. Kita subuh di sini hanyalah tempat pelatihan. 1 bulan kita dilatih atau 40 hari kita dilatih di sini untuk apa? Untuk istiqamah melaksanakannya selama 11 bulan yang akan datang. Kalau diizinkan Allah, kalau ada rezeki diizinkan Allah, diberi kelapangan, insya Allah tahun depan kita datang kembali sini bersuluh, dididik kembali, dibimbing kembali oleh guru untuk istiqamah melaksanakan ibadah itu, dilatih kembali selama 40 hari. Setelah itu kita keluar kembali untuk melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh guru kita selama 1 tahun yang akan datang lagi. Begitu seterusnya. Nah, kalau kita di Kota Baru, kita punya banyak cabang. Suluk ini adalah pusat kita. Pusat yaitu di sini adalah pusat tarekat Naqsabandiyah Al-Auniyah Al-Khalidiyah. Di sinilah pusatnya. Sementara cabangnya di mana? Dulu kita punya cabang banyak. Namun ada beberapa cabang yang memang sudah tidak aktif lagi, yang sudah tidak ada penerusnya. Nah, salah satu cabang kita yang masih aktif yaitu sudah kita ketahui bersama, yaitu Darul Mahabbah yang dipimpin oleh Abdul Manaf atau Buya Mahabbah. Itu salah satu cabang kita yang aktif melaksanakan suluk. Insya Allah kita nggak tahu, mungkin biasanya Buya Mahabbah membuka suluk di bulan Muharram. Nah, mudah-mudahan bulan Muharram ini kita doakan Allah berikan kesehatan kepada Buya Mahabbah. Beliau bisa membuka suluk dan jamaah-jamaah nanti yang terbuka hatinya ada kesempatan bisa kembali bersuluk bersama Buya Mahabbah. Kemudian ada lagi yang baru-baru ini juga saya mulai ataupun saya buka kembali. Itu tempat yang dirintis oleh Guru almarhum Abuya Syekh Jalaluddin, yaitu di Ketapang Indah, Kemarapea. Nah, di situ kemarin saya beritakan untuk memimpin suluk di situ yaitu Abuya Asra Ibrati, atau orang yang di samping saya saat ini. Beliau yang membantu, yang memimpin di situ. Nah,
Insyaallah kalau tidak ada video. Insyaallah. Kalau memang ada diizinkan Allah kesempatan nanti dan memang ada semangat, himmah dari jamaah-jamaah yang bersuluk, insyaallah nanti Abu Ya Asra akan membuka suluk. Jadi bapak-bapak jamaah jangan nanti salah paham. Ini perlu saya jelaskan. Yang membuka suluk di Marapea itu saya. Yang menutup pun saya. Jangan nanti ada yang berpikir, ya kan, begini tidak usah. Itu resmi saya yang membuka. Kemarin pun suluk-suluk sebelumnya saya yang membuka. Jadi kemudian pada kesempatan kali ini saya juga ingin menjelaskan dan menyampaikan kepada kita semua. Ini sangat penting saya jelaskan supaya apa? Tidak terjadi ikhtilaf lagi nanti ke depannya. Tidak membingungkan umat, tidak membingungkan jamaah yang ada. Itu saya akan bacakan atau sampaikan, itu ada beberapa dari zaman atau dari periode Maulana Syekh Muhammad Aun memimpin suluk di surau kita ini, atau almarhum kakek kami, ampu kami. Beliau memimpin suluk di surau kita ini, yaitu Maulana Syekh Muhammad Aun. Beliau pernah mengangkat yaitu beberapa orang mursyid. Yang pertama, Mursyid Khatib Nuh Tuluk Rumbia, itu salah satu murid beliau. Kemudian yang kedua, Mursyid Bashirun Longkip atau yang kita kenal dengan Imam Sirat dan lain-lain. Ada beberapa lagi mursyid. Kemudian pada masa kepemimpinan Abuya Muhammad Asnawi atau yang lebih kita kenal dengan Buya Natal. Buya Natal. Nah, ini banyak juga yang tidak mengenalnya karena memang beliau tidak bermukim di Kuala Baru. Karena beliau salah satu anak Maulana Syekh Muhammad Aun yang bermukim di Natal, di Mandailing Natal. Jadi ketika waktu suluk beliau datang kemari. Baru buka suluk sini, setelah suluk dia balik lagi ke sini, dia pulang lagi. Nah, almarhum Abuya Natal atau Abuya Syekh Muhammad Asnawi. Beliau pernah mengangkat beberapa orang mursyid, yaitu Mursyid M. Adam, atau lebih akrab kita sapa Pak Adam, yang makamnya di samping makam Maulana. Itu yang pertama. Yang kedua, Mursyid atau guru yang juga pastinya masyhur, yang sangat dikenal juga, yaitu Abuya Abdul Manaf Bai ataupun Buya Mahbah. Kemudian yang ketiga, Mursyid M. Isa Telur Rumbia atau Lambur dulu minggunya waktu mantap ketek lagi Pak Tuwo Isa. Alajo almarhum. Dan beliau juga pernah mengangkat yaitu guru kita bersama, yaitu Abuya Syekh Haji Alauddin bin Maulana Syekh Muhammad Aun, atau adik kandungnya sendiri. Satu ayah, lain ibu. Karena Maulana itu punya istri 4. Jadi beliau pernah mengangkat itu salah satu adiknya, yaitu Abuya Syekh Haji Alauddin bin Maulana Syekh Muhammad Aun. Nah, Abuya Natal itu memimpin surau kita ini, kurang lebih sekitar 20 tahun. Beliau memimpin surau kita ini. Kemudian dilanjutkan oleh adik beliau, yaitu ayah saya, yaitu Abuya Syekh Haji Alauddin bin Maulana Syekh Muhammad Aun. Memimpin surau ini kurang lebih hampir 30 tahun, sekitar 27 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang sangat panjang. Kemudian Abuya Syekh Haji Alauddin juga pernah mengangkat beberapa orang mursyid di surau kita ini. Yang pertama yaitu Ustaz M. Yusuf Telur Rumbia. Ustaz M. Yusuf. Kemudian yang kedua Mursyid Syafi'i Gosong Telaga, atau dulu kalau apa dulu memangnya Ampu PI. Yang terkenal Pi ada jual Al-Fahru.
berkembang saat sekarang. Itu Abu Ladu di Kota Candi, salah satu pimpinan pesantren juga. Tengku Ladu, yang lebih akrab disapa Tengku Ladu. Itu salah seorang alim, orang yang luar biasa juga. Itu pernah mengambil baiat mursyid, yaitu sama almarhum Abu Syarif Jalaluddin bin Maulana Syekh Muhammad Om. Kemudian semasa beliau hidup, semasa Abu yang masih hidup, kalaupun di dalam keadaan sakit, beliau juga sudah menyerahkan tongkat estafetnya, sudah memberikan irsyad, itu langsung mengangkat, yaitu anak kandung beliau sendiri, yaitu Syekh Kausar Fairuzi Al-Ma'mun, yaitu saya sendiri. Pada tahun 2017 beliau mengangkat saya, walaupun saya di Surau ini membantu beliau sudah semenjak tahun 2016. Semenjak beliau sakit, saya sudah menjadi wakilnya di sini, membantu menjadi khadam, menjadi pembantu Abuya. Saya di sini. 2017 beliau mengangkat saya, sampai saat ini saya memimpin seluruh di Surau kita ini. Kemudian beliau juga memberi amanah pada saya. Saya meminta izin waktu itu kepada Abuya, yaitu untuk mengangkat seorang mursyid, yaitu Abuya Asra Ibrati yang berada di samping saya saat ini. Itu di bulan waktu itu pas Isra Mi'raj saya mengangkatnya. Dan disaksikan juga oleh para khalifah, disaksikan juga oleh para syekhul ulama dan sebagian jamaah. Jadi apa gunanya saya umumkan ini? Ini sangat penting, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, agar apa? Agar tidak ada yang mengatasnamakan tarekat Naqsabandiyah Al-Auniyah sementara tidak pernah mendapatkan baiat ataupun izin dari seorang guru sebelumnya. Ingat ya? Saya tegaskan sekali lagi, selain nama-nama yang saya sebutkan tadi, maka tidak memiliki izin untuk melaksanakan suluk. Paham? Kenapa saya jelaskan ini? Ini sangat penting agar tidak sesat dan menyesatkan, agar tidak membingungkan oleh para jamaah dan para masyarakat yang ada. Tentu masyarakat bertanya-tanya, jamaah bertanya, apakah sudah ada izinnya? Apakah sudah ada izinnya? Itu pasti. Dan sebagai pimpinan pusat tarekat Naqsabandiyah Al-Auniyah Kuala Baru, saya menyampaikan ini semuanya sebagai rasa mahabbah saya, rasa cinta saya, rasa kasih sayang saya kepada siapapun yang mengatasnamakan tarekat Naqsabandiyah Al-Auniyah Kuala Baru namun tidak memiliki izin. Karena kenapa? Kalau tidak memiliki izin sama seperti syaratnya terputus. Tidak izin, tidak ada izin dari seorang guru. Kalau tidak ada izin dari seorang guru, lantas siapa yang akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita nanti? Kalau tidak ada izin dari seorang guru, siapa yang akan mempertanggungjawabkan yang kita amalkan itu nanti? Itu semuanya tidak mudah. Makanya sebagai rasa sayang saya, rasa cinta saya, pada hari ini saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dapat dimaklumi oleh kita semua. Jadi itulah tadi penjelasan saya tentang masalah mursyid. Karena kenapa? Ada beberapa pernyataan-pernyataan yang di luar sana, ada yang menyalahkan keputusan Abuya, ada yang membuat dalil-dalil sendiri. Cuman pada dasarnya kembali lagi saya jelaskan kepada kita semua. Abuya Syekh Jalaluddin bin Maulana Syekh Muhammad Aun, beliau memimpin tarekat Naqsabandiyah Al-Auniyah. Beliau seorang sayyidul mursyid. Beliau seorang sayyidul mursyid di tarekat Naqsabandiyah Al-Auniyah. Itu bukan masa kepemimpinan beliau bukan hanya 5 tahun atau 10 tahun, tetapi hampir mencapai 30 tahun sampai akhir hayat beliau. Hampir 30 tahun. Tidak mungkin ada seseorang yang bukan seorang mursyid, yang bukan seorang sayyidul khulafa, bukan juga seorang khalifah, bahkan jamaah pun bisa dikatakan tidak aktif. Tidak mungkin dia orang itu bisa menghakimi guru kita
seorang mursyid yang sudah hampir 30 tahun memimpin suluk. Tidak mungkin mursyid kita ataupun kita tidak tahu aturan. Nah, ini saya harapkan, ini ungkapan rasa kasih sayang saya. Siapapun yang mendengar ini, tolong sampaikan. Agar apabila, apalagi ini saya sudah dibawa ke ruang publik, diposting di sosial media, ini bahaya. Ini kalau di dalam hukum, ini namanya pencemaran nama baik, ya Pak ya? Pencemaran nama baik. Kalau menjelek-jelekkan guru tanpa ada bukti, tanpa ada buktinya, ini bahaya. Apalagi sekarang kita dilindungi oleh undang-undang ITE. Jadi ini ungkapan rasa sayang saya, makanya saya sampaikan, kalau bisa sudahlah, bertobatlah kepada Allah, kembalilah. Minimal kita ini sudahlah amal kita tidak banyak, ya kan, setidaknya jangan juga lah kita timbun dosa kita begitu. Apalagi memposting di sosial media akan menjadi dosa jariah. Setiap orang yang membacanya itu fitnah yang ditujukan kepada guru kita. Setiap kali ada orang yang membacanya, maka dosa jariah itu akan terus mengalir kepadanya. Dan di yaumil mahsyar nanti Allah suruh itu mengklarifikasi kembali. Allah suruh dia cari kembali orang-orang yang sudah sampai itu fitnah. Suruh cari kembali untuk mengklarifikasi fitnah itu. Jadi pada hari ini kita sebagai umat muslim ada budaya tabayyun, yaitu klarifikasi. Makanya pada hari ini secara resmi saya sampaikan atas nama pimpinan Tarekat Naqsabandiyah Alawiyah Kuala Batu, itu saya sampaikan tadi dan saya tegaskan, dan ini memang sudah bisa dikatakan sudah memang sangat layak dan sepantasnya saya sampaikan. Saya pun sudah mempertimbangkan yang matang-matang. Jadi itu supaya bisa kita maklumi bersama. Dan apabila jamaah tidak memahami aturan-aturan tentang itu, namun ingin juga mengetahuinya, makanya saya minta bertanyalah kepada ahlinya. Bertanya kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Banyak. Ada Buya Muhammad, datang kepada beliau. Ada Buya, ada. Kalau memang penasaran, jangan kita menjelek-jelekkan guru kita. Karena di sini saya ada mengutip salah satu di dalam kitab, yaitu apa yang dikatakan oleh Al-Allamah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami berkata di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadisiyah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, berhati-hatilah kamu dari menentang para ulama sufi, dan sebaiknya bagi manusia sebisa mungkin untuk tidak menentang para ulama sufi. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan ma'rifat mereka dan melimpahkan apa yang dilimpahkan kepada orang-orang, khususnya dengan perantara kecintaan kami pada mereka, meletakkan kita pada jalan pengikut mereka dan mencurahkan kita curahan-curahan ilmu ma'rifat mereka. Hendaknya manusia menyerahkan apa yang mereka lihat dari keadaan guru ulama sufi, para ulama sufi, dengan kemungkinan baik yang dapat mengeluarkan mereka dari melakukan perbuatan haram. Kami sungguh telah menyaksikan orang yang sangat menentang ulama sufi. Kata siapa? Kata yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kami sungguh telah menyaksikan orang-orang yang sangat menentang ulama sufi. Mereka, para penentang itu mendapatkan ujian dari Allah dengan penjamputan derajatnya, dan Allah menghilangkan curahan kelembutannya dan rahasia-rahasia kehadirannya. Kemudian Allah melimpahkan para penentang itu dengan kehinaan dan kerendahan dan mengembalikan mereka pada derajat terendah. Allah telah menguji mereka dengan semua penyakit dan cobaan. Maka kami berlindung kepadanya, ya Allah, dari hantaman-hantaman yang kami tidak sanggup menahannya, dan dari tuduhan-tuduhan yang membinasakan. Dan kami memohon agar Engkau